Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, selamat bergabung di dalam Menara Doa Online GBI Musi Palam Indah. Dan hari ini juga bersama-sama dengan kita hamba-hamba Tuhan yang ada di Amerika dan Kanada dalam United Prayer Tower, dan mereka bergabung setiap harinya di tempat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini lawatan Tuhan akan dahsyat melawat setiap kita. Kasih dan kuasanya akan turun memenuhi setiap kita. Mari oleh sebab itu bawa hatimu, bawa hidupmu, pujian penyembahanmu, dan siapkan hatimu kepada Tuhan ini. Dan saya percaya di rumah-rumah hadirat Tuhan, lawatan Tuhan akan nyata kita rasakan bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita hari ini, kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami datang ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang menyertai, melindungi kami dan memelihara kami sampai hari ini. Dan di malam hari ini kami datang mengatur korban pujian kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau bersemayam dan berada di atas setiap nyanyian kami hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, Haleluya, haleluya, ora la baya sera, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
Mari dari awalnya kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarkan musik naikkan menjadi kita sembah Dia, Bapak Saudara. Ora la bala bala, ora la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Somebody yell hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Come on, how great
satu hal yang Roh Kudus taruh di hati saya berdoa hari ini. Mungkin beberapa saudara ada yang sakit di bagian perutnya, saya nggak tahu sakit apa. Mungkin ada yang kanker, ada yang mah, ada yang batu empedu, atau mungkin ada sakit-sakit lain yang ada di bagian perut. Hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Saya percaya pujian penyembahan kita itu akan membawa terobosan dan mujizat. Dan hari ini kuasa Tuhan akan menjamah setiap engkau. Nah mari saya mau mengajak saudara yang sakit di bagian perutnya. Di bagian perut apa saja. Saudara bisa pegang tangan kirinya di bagian yang sakit. Saudara angkat tangan kanannya kepada Tuhan. Kami akan berdoa dari menara doa ini. Shandara labata kala laba 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 laba. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat hamba-hambamu berdoa buat anak-anak yang sakit di bagian perut mereka. Yesus besar. Yes. Beberapa
berkata ini salah tidur atau saraf terjepit hari ini. Hari ini Tuhan akan sembuhkan engkau. Mari angkat tanganmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian leher, punggung mereka saraf terjepit, apapun yang membuat kaku dan tegang ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan kembali Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Jadi sembuh, jadi pulih di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara kesembuhan. Sama anak-anakmu yang sakit. Dalam nama Yesus, setiap saraf-saraf terjepit. Kembali di dalam nama Yesus. Setiap sakit, tulang sakit, atau sembuh. I worship you. I worship you. Anak-anakmu yang sakit terbaring karena COVID ya Tuhan. Aku percaya bulan ini adalah bulan kesembuhan bagi mereka. Ketika mereka akan di-swab, dicek selanjutnya, maka hasilnya ya Tuhan akan negatif. Dan mereka akan sembuh di dalam nama Yesus. Saudara yang COVID, terima kesembuhan. Terima kuasa Tuhan. Amin. Imunitas supranatural. Setiap virus corona. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Bukakan mata hati daripada anak-anakmu untuk melihat pengharapan yang Tuhan siapkan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ku kan Diri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Yesuslah yang menopang hidup kami, karena Yesuslah kekuatan kami. Engkaulah sumber segalanya ketika kami menghadapi badai dan goncangan hidup ini. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau memberikan Roh Kudus-Mu kekuatan untuk kami berjalan di atas badai itu ya Tuhan. Terus pegang tangan kami, tuntunlah kemana ya Tuhan hendak kami pergi bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini sampaikanlah pesan firman-Mu bagi setiap kami. Bukakanlah ya Tuhan pengertian demi pengertian, agar kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami tanah hati yang baik untuk kami menerima benih yang terbaik yang Engkau akan tabur ya Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya berdoa semua kita yang aktif, yang rutin mengikuti Menara Doa Online ini semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa kita terus berharap yang terbaik Tuhan akan berikan. Kita berharap yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara mengalami terobosan demi terobosan, dan saya percaya Tuhan akan pelihara kita dengan cara yang supranatural. Nah, malam hari ini saya akan sharingkan, melanjutkan apa yang Gembala kemarin sampaikan tentang badai hidup.
Nah, hari ini saya akan sharing saudaraku tentang hikmat di balik badai dan masalah. Kita sedang mengalami badai, kita sedang mengalami masalah bersama-sama. Dan ada banyak hal yang sedang kita hadapi dan beberapa orang berkata, aku sudah gak kuat lagi. Ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Semua udah kehilangan akal, keadaan sudah mulai menjadi stres, mengalami penurunan. Dan saya berdoa hari ini kalau kita mengerti hikmat di balik badai dan masalah ini, kita akan terus kuat, kita akan terus berubah dan maju bersama dengan Tuhan. Nah, mari bersama-sama kita buka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa berkata, inilah umur manusia, inilah keadaan manusia. Bahwa yang namanya kesukaran, penderitaan, badai, masalah, itu adalah makanan wajib kita yang kita pasti nikmati dalam hidup ini. Selama nafas ini masih berada, maka apa yang terjadi? Masalah demi masalah, goncangan demi goncangan, badai demi badai, pasti kita hadapi, saudara. Namun harus kita mengerti bahwa pasti ada pesan rohani di balik setiap hal yang buruk terjadi di dalam diri kita. Setiap apapun yang kita alami hari-hari ini, ada pesan rohani di balik semuanya itu. Segala sesuatu terjadi atas sepengetahuannya Tuhan. Dan Tuhan merancangkan bagi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan merancangkan kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan merancangkan kita untuk menghadapi terobosan demi terobosan, pemulihan demi pemulihan. Nah, hari ini saudaraku, saya mau bahas tentang hal ini. Ada 3 saudaraku pertanyaan yang sering timbul. Yang sering ditanyakan oleh jemaat Tuhan, umat Tuhan hari-hari ini. Nah, 3 pertanyaan ini, yang pertama adalah, mengapa badai masalah terjadi dan menimpa hidup kami, Pak? Kok bisa terjadi? Yang kedua, apa sih tujuan Tuhan mengizinkan badai masalah ini terjadi? Yang ketiga, apa yang harus kami lakukan ketika badai masalah ini datang? Ini 3 pertanyaan umum yang sering ditanyakan umat Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, kita akan baca apa yang Alkitab katakan tentang 3 pertanyaan ini. Biarlah itu bisa menjawab dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran saudara. Kenapa aku kena badai masalah ini? Apa tujuan Tuhan di balik masalah ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya mau mengajak kita membuka secara cepat. Mengapa badai masalah itu terjadi? Yang pertama, saudaraku, badai masalah itu bisa terjadi akibat ketidaktaatan kita. Yunus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan, dia disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ketidaktaatan Yunus mengakibatkan goncangan, badai datang bukan hanya untuk Yunus, tapi untuk orang-orang di sekitar dia pun kena yang namanya badai daripada ketidaktaatan itu. Saudara, seringkali saudaraku kita menjadi orang Kristen yang sering Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan, tetapi sering itu tidak kita lakukan karena kita hidup dalam kehendak sendiri. Karena kebiasaan manusia itu begini, saya udah lihat, saya juga ngalamin, saya pun seperti itu. Kalau tiba-tiba ada di sebuah dinding tulisan, dinding ini baru dicat, jangan disentuh. Pasti kita itu jadi orang yang penasaran dan kita coba sentuh. Pas kita sentuh, nempel, iya ya, belum kering. Padahal sudah ada ditulis. Kita ini cenderung jadi orang-orang yang tidak taat, yang melanggar peraturan.
Saudara, ketaatan seseorang ketika mengendarai motor, tidak ikutin aturan, lampu merah, tidak pakai helm dalam mengendarai, pasti akan menyebabkan dia kena masalah, kena badai masalah. Entahkah kecelakaan bisa datang menimpa dia, atau dia bisa kena tilang. Sebagai karyawan pun kita, sebagai pekerja pun kita, kalau kita bekerja sesuka hati, tidak sesuai dengan yang namanya waktu yang sudah ditetapkan, nanti lama-kelamaan akan ada SP datang kepada kita, surat peringatan. Ketika terus kita tidak taat, maka apa yang terjadi? Kita harus menghadapi badai masalah, kita harus menghadapi yang namanya dipecat, saudara. Ada banyak masalah yang timbul dalam hidup kita itu karena ketidaktaatan kita, saudara. Ya, biasanya ketika masalah keuangan itu datang, itu enggak datang secara tiba-tiba juga. Saya percaya mungkin itu adalah salah satu ketidaktaatan kita dalam kita membawa persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Mungkin masalah keuangan itu pun bisa timbul. Karena apa? Karena kita hidup tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita menjadi orang yang hidup karena gaya hidup. Maka timbullah masalah keuangan. Masalah hubungan tidak pernah pulih satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kita tidak mentaati firman Tuhan untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Badai itu yang pertama datang karena ketidaktaatan kita. Ini yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, kita lihat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 24. Badai itu bisa datang itu karena ketaatan kita. Tadi karena ketidaktaatan. Kemarin gembala udah ngomong tentang hal ini. Ketaatan pun bisa menimbulkan badai. Saya akan bacakan kisahnya. Matius 14 ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Tuhan yang memerintahkan, tapi badai itu terjadi. Saya kalau lihat hal ini, saudaraku, saya ingat setiap kali Tuhan memerintahkan gembala kita, Pak Sabta, untuk melakukan sesuatu hal, itu tidak semulus yang kita bayangkan. Waktu membangun gereja ini, merenovasi gereja ini, pasti ada tantangan dari sekitar yang ada. Tuhan, aku udah taat, tapi kok ketaatan saya membawa masalah yang mungkin berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Beberapa orang Kristen berkata, Pak, kok aku ikut Yesus, aku percaya Yesus, aku ditolak sama keluargaku, aku dihindari oleh teman-temanku, keluargaku udah gak menganggap aku lagi sebagai keluarga, hubungan keluarga, saudara sudah diputuskan gara-gara aku ikut Yesus. Memang saya katakan ketaatan kita mengikut Yesus kadangkala beresiko kita menghadapi badai. Karena mengikut Yesus itu adalah menyangkal diri, memikul salib. Saudara, kita tahu Yesus selama hidupnya melakukan perintah Bapa dengan taat dan setia. Semua atas apa yang Bapa perintahkan. Tapi ketaatannya membawa dia kepada siapa? Kepada penyalipan. Lihat saudara, Yesus taat tapi ketaatannya membawa kepada penyalipan. Itulah saudaraku kehidupan kekristenan kita. Gereja kita dikenal sebagai gereja yang hidup di dalam ketaatan. Kadangkala saat kita taat perintah Tuhan, ada banyak cercaan, ada banyak hinaan, ada banyak celaan orang yang datang kepada kita. Ketika gembala beberapa tahun yang lalu, ayo doa keliling Sumatera. Beberapa orang berkata, ini ngapain ngabis-ngabiskan duit keliling kota cuman berdoa. Emang di Palembang gak bisa berdoa untuk Padang? Emang harus ke Padang? Emang harus ke Aceh? Apa gak bisa di Palembang saja berdoa? Kadangkala ketaatan kita ini pun membawa yang namanya badai datang dalam hidup kita. Tapi gak apa-apa saudaraku. Inilah yang saya katakan, kalau kita mengerti tentang hikmat di balik badai dan masalah, kita akan jadi orang Kristen, orang yang percaya tetap kuat di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah yang selanjutnya apa?
Apa yang menyebabkan badai itu datang? Itu akibat peperangan rohani karena roh jahat. Saudara, Yesus waktu itu hendak pergi ke Gerasa untuk mengusir setan. Ya. Apa yang terjadi di dalam Markus 4 ayat 36 sampai 37. Ya, ketika mereka sedang menyeberang, Saudara, lihat. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada Yesus di perahu itu, tapi datang badai menghantam, perahu itu hampir tenggelam. Tetapi saudara kalau baca di kisah ini, Yesus itu dalam keadaan tertidur, tenang pulas. Saya berdoa saudara, kalau kita punya pengertian hikmat yang benar menghadapi badai masalah hidup kita akan bisa seperti Yesus. Ketika badai datang, kita tidur dan tenang karena kita percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Ya. Nah, sebelum Yesus sampai ke Gerasa, dia mau melepaskan orang dari ikatan roh jahat, iblis memakai badai goncangan untuk menghentikan Yesus supaya Yesus tidak melepaskan dia. Kalau saudara lihat di Markus pasal yang kelima yang selanjutnya ayat pertama dan kedua, inilah tujuan daripada badai yang terjadi untuk menghalangi Yesus itu melayani, membebaskan orang. Lalu sampailah mereka ke seberang danau, akhirnya sampai. Walaupun hidup kita tuh penuh dengan lika-liku, goncangan badai, tapi bersama dengan Yesus kita akan sampai kepada tujuan. Yang percaya katakan amin. Tulis kata amin, amin. Saya percaya kita akan sampai kepada rencana Tuhan, janji Tuhan itu. Walaupun sepertinya kita mengalami yang namanya banyak luka, banyak hantaman, saudara. Lihat, baru saja Yesus turun dari perahu. Ini baru turun nih. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Oh, ternyata badai tadi itu adalah pekerjaan dari si setan yang mau menghalangi daripada Yesus. Tapi waktu Yesus sampai di sana, langsung si jahat itu datang menemui Yesus. Dan Yesus mengusir dia. Kemenangan terjadi. Saya katakan begini saudara, ada masalah yang bisa timbul dalam kehidupan kita. Itu bukan karena ketidaktaatan kita atau ketaatan kita. Kadangkala itu datang, itu karena roh jahat datang. Contohnya apa? Ada beberapa orang pernah ngomong, Pak, kami ini pindah ke satu rumah. Semenjak kami pindah satu rumah itu, Pak, hampir seminggu 3 kali kami ribut dan berkelahi, Pak. Dulu kami tinggal di kontrakan, kami gak pernah ribut dan berantem. Tetapi waktu kami tinggal di rumah ini, kayaknya sering sekali kami ribut berantem. Saudara tahu gak? Penyebabnya adalah apa? Ada spirit yang menguasai rumah itu dan itu harus dihancurkan, ditengking dan diusir. Ada beberapa orang yang sebenarnya karirnya mau naik nih. Tapi iblis pakai orang-orang untuk menjegal dia supaya jangan naik di promosi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berperang. Kita harus berdoa seperti Esther berdoa puasa untuk menghadapi Haman yang hendak menghancurkan dia dan orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan membawa dia kemenangan. Kadangkala badai yang terjadi itu datang dari roh jahat. Bukan karena hal yang lain, tapi kita sedang menghadapi sebuah peperangan yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya ada beberapa waktu itu ibu saya doakan, Pak, saya udah cek ke dokter, darah saya normal aja. Saya udah cek, dokter bilang enggak kati sakit penyakit. Tapi kok aku rasanya kayak darah tinggi, demam terus ya Pak. Semua udah dicek, ini bukan penyakit itu. Ini pasti ada roh jahat di dalam dirinya. Ketika kita berkata, pergi dalam nama Yesus, aku hardik. Tiba-tiba dia mulai tidur tenang, semuanya sudah berubah. Dan dia bilang, aku udah lebih enak sekarang. Artinya apa? Tidak ada sakit penyakit dalam tubuh dia, tapi ada roh jahat yang mengganggu dalam hidup dia. Nah yang selanjutnya, kenapa masalah itu bisa terjadi saudara? Cepat saja. Kita lihat kisah para rasul 27 ayat 9 sampai yang ke-11.
Yang keempat itu karena kebodohan kita sendiri. Yang pertama tadi karena ketidaktaatan, yang kedua karena ketaatan kita. Yang ketiga karena peperangan rohani, roh jahat. Yang keempat itu karena kebodohan kita sendiri. Lihat ya kisah Paulus ini waktu mereka mau jalan pergi ke Italia. Saya bacakan ayat 9 sampai 11. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Perhatikan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Paulus udah ngomong, mereka tuh udah mengalami goncangan dalam perjalanan sampai ke sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Indah. Di situ mereka berhenti sejenak melewati arungan derasnya ombak itu, terombang-ambing. Paulus ngomong, kalau kita lihat perjalanan ini benar-benar perjalanan yang mengancam. Bukan buat muatan, tapi nyawa kita juga terancam. Paulus ngomong sama mereka. Alkitab mencatat mereka nggak percaya perkataan Paulus. Mereka lebih percaya kepada jurumudi, orang berpengalaman. Mungkin Paulus bukan orang berpengalaman, bukan yang namanya jurumudi daripada kapal. Tapi Paulus adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada dia. Mereka tetap hajar, mereka tetap jalan. Ayat yang ke-14, perhatikan. Ini dampaknya, saudara. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kalau saudara baca selanjutnya, kandas kapal mereka. Mereka tidak sampai kepada tujuan. Seringkali saudaraku, badai yang kita hadapi itu datang karena keputusan kita, karena kebodohan kita. Orang tua kita, teman kita yang mengasihi kita udah berkata, kamu janganlah nikah dengan orang yang tidak sepadan itu. Karena Alkitab udah ngomong, kita gak bisa nih beda kalau mau menikah cari pasangan hidup. Tapi karena cinta itu buta, membuat kita itu tertutup semuanya. Kita ambil keputusan. 3 bulan kemudian kita bercerita, kita menangis. Dan kita meneteskan air. Aku baru tahu sekarang masalah keluarga terjadi. Aku baru tahu pasangan aku tuh punya begini-begini. Aku baru tahu kebodohan kita menyebabkan kita harus menghadapi badai mungkin cukup lama dalam hidup kita. Ada banyak karena kebodohan kita. Kita hidup bukan karena kebutuhan tapi gaya hidup. Pakai segala sesuatu, kartu kredit apapun, difoya-foyakan. Gampang, utang bisa, lakukan ini. Sekarang kita menuai yang namanya bom-bom yang meledak dalam hidup kita. Tagihan datang, semuanya datang mengejar kita. Kita minta didoakan, tapi kita harus belajar hikmat daripada badai masalah. Jangan sampai kita lakukan hal yang sama di kemudian hari. Kadangkala kebodohan kita lah yang menyebabkan kita menuai yang namanya badai dalam hidup kita. Saya berdoa saudaraku, kita orang gagal, kita bisa 7 kali gagal, tapi kita diberikan kesempatan untuk 8 kali bangkit bersama dengan Yesus. Tapi jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta pengertian setiap hari kita dengar menara doa online ini. Saya berdoa, apapun yang diajarkan oleh Pak Sabta, setiap kita mau ngambil keputusan, kita berdoa, Tuhan, haruskah aku beli ini? Tuhan, haruskah aku lakukan ini? Tuhan, haruskah aku bangun bisnis sama dia? Kita berdoa supaya apa? Yang menuntun kita adalah Roh Kudus dan damai sejahtera. Bukan yang menuntun kita cuman berkobar-kobar semangat kita, tapi kita tidak bisa melihat rencana Tuhan nanti ke depan. Saya berdoa saudaraku, Tuhan berikan kecerdasan rohani, Tuhan berikan kecerdasan spiritual, Tuhan berikan kecerdasan emosional, Tuhan berikan kecerdasan intelektual kepada kita untuk kita bisa memutuskan yang tepat dalam hidup kita. Ini saudaraku, jawaban dari mengapa badai masalah bisa terjadi. Saudara cek sekarang. Oh, mungkin saya tidak taat ini. Sudah dilarang, jangan begini saya lakukan. Akhirnya saya kena badai. Yang kedua, mungkin karena ketaatan kita. Ya, kita harus sangkal diri, pikul salib, mengikut Yesus. Tapi itu bagian kehidupan yang harus kita lalui bersama dengan Yesus. Ya, untuk melatih kita, nanti mendidik kita. Yang ketiga, oh ini roh jahat ini yang menimbulkan badai. Kita mulai mengerti dan kita buat peperangan rohani, kita mulai berdoa. Yang keempat, oh ini karena kebodohan. Hati-hati dengan hal ini. Lebih baik kita belajar dari kegagalan orang
Dan kita ambil hikmatnya supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang sama. Yang mengerti, katakan amin saudara. Saudara diberkati, katakan amin. Nah, pertanyaan yang kedua, dikatakan begini, mengapa Tuhan izinkan badai, masalah datang? Tadi kenapa masalah bisa datang? Yang kedua, kok Tuhan izinkan? Kan Tuhan mengasihi saya, Tuhan kan baik Pak. Tapi kok dia izinkan? Kalau kita baca kitab Ayub, Ayub diizinkan ngadapin masalah. Semua tokoh-tokoh Alkitab diizinkan melewati badai, pergumulan hidupnya. Tetapi semuanya itu ada tujuan. Katakan ada tujuan. Nah, apa tujuan daripada Tuhan izinkan masalah badai itu datang? Yang pertama, Mazmur 107 ayat 25 sampai 29. Waktu saya baca email dari gembala kemarin pagi-pagi subuh-subuh, tiba-tiba muncul ayat ini ketika gembala mau khotbah tentang badai. Saya bacakan ini yang pertama. Badai masalah merupakan cara Tuhan memanggil kita. Ingat saudara, badai masalah adalah cara Tuhan memanggil kita. Tuhan bisa pakai badai masalah untuk membawa kita dekat dengan Dia. Lihat ayat ini. Mazmur 107 ayat 25 sampai 29. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Jadi kalau orang udah kena badai masalah, pasti kalau orang Palembang ngomongnya gini, mati kita, celaka kita. Jiwanya hancur, gak bisa tidur lagi, gak bisa makan lagi. Dan dikatakan apa? Mereka pusing. Ngapa muka kau muram? Pusing aku, stres. Banyak nian masalahku gitu kan. Dan dikatakan apa? Dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Tiba-tiba termenung, tidak jelas. Tiba-tiba sebentar nangis, tiba-tiba teriak, aku mau bunuh diri. Biasanya kalau orang kena badai masalah tuh begitu. Responnya aneh-aneh seperti orang yang gak masuk akal gitu. Dan kehilangan akal. Kalau orang Palembang istilah kehilangan akal itu apa? Buntu. Hai lagi buntu nian aku Pak. Kalau udah buntu nian tuh benar-benar aku nih di bawah gak tahu mau berbuat apa-apa lagi. Lihat ayat selanjutnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam badai, di dalam kesesakan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Jadi lewat peristiwa itu, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan meredakan badai itu, menyelamatkan mereka. Di dalam kesesakan mereka berseru mencari Tuhan. Kadangkala kalau kita udah terlalu diberkati, nyaman, semuanya baik, kita mulai meninggalkan kasih yang semula. Kita udah gak ngotot lagi cari Tuhan. Kita mulai tawar hati saudara. Kita mulai malas berdoa, kita mulai hitung-hitungan beribadah. Seringkali nanti tiba-tiba badai mulai datang. Des! Kok ada benjolan nih di leher nih? Akhirnya mulai datang kepada Tuhan. Pak, tolong doakan saya. Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Kita mulai datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Bukan Tuhan jahat sama kita, saudara. Supaya apa? Kita ada di dalam rencananya, hidup dalam kehendaknya. Kadangkala itu bisa dipakai kendaraan untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Saudara, gereja GBEMP ini bergerak di dalam yang namanya doa pengurapan yang sudah dilakukan sejak tahun 2003 di gereja GBMPI. Dari bulan 10 kalau nggak salah, terus sampai sebelum pandemi kemarin itu dibuat setiap Selasa. Saudara tahu nggak? Hampir rata-rata yang datang ke doa pengurapan itu dulunya, dan mungkin yang baru datang, itu 80% karena mereka kena masalah. Kau sakit ya, nggak bisa sembuh ya, coba tuh datang doa pengurapan, nanti didoakan, Yesus sembuhkan. Datang, sembuh dia, bertobat satu keluarga. Kau kenapa buntu ya? Iya aku mah datang ke sana, didoakan, nanti damai. Tiba-tiba dipertemukan dengan orang tepat, dibukakan yang namanya pekerjaan Golden Connection, akhirnya mulai diangkat Tuhan. Dan kalau kita tanya satu-satu, kenapa kau bisa ada di gereja ini? Dulu aku buntu, dulu aku sakit, Tuhan tolong aku. Dulu anak aku hampir mati, Tuhan tolong aku. Dulu aku kecelakaan, orang gereja datang kunjungi aku. Dulu aku gak punya apa-apa, orang gereja bantu saya. Semua pasti hampir 80-90% dalam kondisi kena badai semua. Artinya apa? Kadangkala badai itu bisa jadi kendaraan untuk membawa orang datang kepada Yesus. Makanya beda kalau orang kena badai memuji menyembah Tuhan ya.
air mata, jeritan dia, kesungguhan dia. Itu luar biasa sekali. Dibanding kalau kita lagi tenang-tenang nyaman. Kadangkala di dalam perahu Tuhan mulai goncang perahu kita. Supaya apa? Kita berkata, Yesus! Bangun Yesus! Yesus bangun! Kita bangunkan Yesus. Gak peduli kami mati. Padahal Yesus ada di situ. Tujuan Tuhan supaya kita berseru kepada dia, bergantung sama dia. Katakan amin. Itu cara Tuhan memanggil. Kenapa Tuhan izinkan? Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan badai? Badai adalah cara Tuhan untuk mendidik, mengajar, mengoreksi, berbicara kepada kita. Ayub 38 ayat yang pertama, Ayub 40 ayat yang pertama. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab, Ayub, Tuhan ngomongnya dari dalam badai. Disitulah kehidupan Ayub mulai diajari. Disitulah Ayub mulai diperkenalkan tentang pribadi Tuhan yang sebenarnya. Kuasa Tuhan. Kalau selama ini dia kenal Tuhan dari kata orang, hari itu juga dia bisa kenal Tuhan dengan matanya sendiri. Kadangkala lewat badai masalah, ada banyak hikmat yang bisa kita dapati, kita lewati. Ada banyak pewahyuan, ada banyak kunci-kunci rahasia untuk kita bisa menghadapi kehidupan ke depan. Saya bersaksi sedikit saudara. Ya, saya bersyukur waktu renovasi daripada gereja ini, beberapa kami, saya juga termasuk teman-teman disuruh untuk mengurus izin kepada warga. Dan akhirnya kita berjuang untuk kita bisa rekonsiliasi, membangun hubungan kepada warga untuk gereja ini dapat izin untuk renovasi yang terakhir kemarin, saudara. Dan walaupun melewati gejolak, badai, rintangan yang gak pernah berhenti-henti kayaknya kok sampai berbulan-bulan, tapi akhirnya selesai. Dan kami mulai mengerti saudara sama istri. Saya ngomong sama istri, di masa pandemik ini Tuhan suruh, ayo kamu renovasi, bangun rumah. Dan kami mulai bangun rumah dari bulan 6 kemarin. Dan dari bulan kemarin kami bangun, kita punya tetangga tuh cukup banyak kiri kanan. Kita harus pakai jalan untuk ngecor, kita harus buat berisik karena kita harus bobok, hancurkan dinding segala macam, tetangga kiri kanan, bahkan ada RT, rumah di belakang sana, semua tetangga-tetangga. Tuhan hanya bilang berkata sama saya, karena kamu pernah melewati perjuangan di dalam menghadapi orang-orang di sekitar kamu, kamu akan lebih mudah menghadapi tantangan untuk renovasi rumah kamu. Ketika kamu menghadapi mereka satu persatu, ketemu dengan ini satu persatu, kamu akan lebih dipermudah. Dan akhirnya saya coba lakukan itu. Ternyata benar, saya bilang sama istri, kita bersyukur ya dulu. Kita bisa diutus Tuhan, disuruh gembala untuk urus, bantu, ketemu ini, ketemu ini, ketemu. Walaupun hati itu sepertinya goncang-gancing. Tapi ketika kita, Tuhan suruh untuk lakukan untuk rumah tangga kita, Tuhan berikan kita kemudahan, semua tetangga warga turut bahagia gitu. Saya bersyukur tetangga depan saya itu baik, sampai tukang-tukang saya dikasih mangga, saudara, dikasih makanan. Tetangga sebelah sampai dibelikan bakso, dibuatin puding. Bayangin, saya yang bayar mereka tetapi tetangga yang kasih makan. Kan itu kan hal yang gak masuk akal gitu. Baiknya luar biasa, RT yang belakang, Pak gak apa-apa, pokoknya semuanya tenang damai. Teman-teman berkata, kamu bangun gimana tuh tetangga, nanti kan begini-begini. Tapi karena Tuhan udah berikan hikmat, Tuhan udah berbicara di waktu yang lampau. Kalau Tuhan sudah menang bawa lawan kita, untuk menghadapi kita Goliat, kali ini kita cuma menghadapi mungkin singa dan beruang. Itu lebih dipermudah oleh Tuhan. Yang mengerti katakan, ada banyak pelajaran di tengah badai. Dan seringkali pelajaran itu ketika kita nanti menghadapi ujian yang sama, kita bisa lebih tenang menghadapinya dan akan mengalami kemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan saudara. Haleluya. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan badai dan masalah adalah cara Tuhan menguji kita. Kita ini orang Kristen asli atau palsu? Kita ini domba atau kambing, saudara? Kita ini membangun rumah di atas batu karang atau di batu pasir. Disinilah kita kelihatan, di masa pandemik inilah. Apakah iman kita gugur, pengharapan kita hilang, itu bisa dilihat di masa goncangan ini. Karena ini goncangan global yang menghantam siapa saja. Hamba Tuhan, pengusaha, jemaat, siapapun melewatin semuanya itu. Tapi kalau kita tahu hikmat di balik badai, oh ternyata Tuhan sedang menguji.
kita mulai lihat hidup kita. Selama ini kita bangun hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Kalau kita bangun di atas firman Tuhan, di dalam hati kita ada dasar kasih, damai sejahtera. Kita percaya pasti Tuhan akan pelihara dan lindungi kita. Kita gak gampang berkata, aku mau tinggalkan Tuhan. Aku gak mau ke gereja lagi. Kita jadi orang yang paranoid, orang yang negatif. Orang yang berkata, gereja itulah sumber ininya. Nanti kalian jangan ke gereja, enggak. Tapi kita jadi orang, aku percaya. Aku percaya apa yang gak kulihat, Tuhan bisa lihat. Malaikatnya menopang aku. Kadangkala itulah cara Tuhan untuk menguji kita. Saya berdoa iman kita kuat, kita tetap bersuka cita. Dulu gembala pernah bagikan 3 hal respon kita menghadapi masalah. Rejoice, request, relax. Kita harus lakukan 3R ini saudaraku, supaya apa? Kita bersuka cita, kita berdoa, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan lakukan bagian Dia dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Yang keempat, kenapa Tuhan izinkan? Mazmur 107 ayat 29 sampai 31. Mazmur 107 ayat 29 sampai 31. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke dalam pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perhatikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Badai, masalah adalah cara Tuhan menyatakan mujizat. Menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak manusia. Saudara mau mengalami kesembuhan, ya kita harus ngalamin sakit. Nanti Tuhan sembuhkan. Dia akan jadi Jehovah Jireh yang mencukupi kebutuhan kita. Ketika kita menghadapi sebuah kebutuhan yang besar, melampaui kekuatan kita, tiba-tiba Dia datang melakukan perbuatan yang ajaib, mempertemukan kita dengan orang tepat, memberikan kita pekerjaan yang baru, sehingga kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itulah cara Tuhan. Masalah adalah cara Tuhan menyatakan mujizat. Semakin banyak masalah, semakin panjang perjalanan padang gurun kita. Saudara lihat bangsa Israel 40 tahun, Tuhan selalu melakukan mujizat di padang gurun itu. Tuhan lakukan banyak keajaiban di padang gurun itu. Justru di tengah-tengah badai, di tengah padang gurun, mujizat itu terjadi. Yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan ketika badai itu datang? Saya tutup dengan hal ini. Beresponlah yang benar saat badai datang. Cepat merendahkan diri dan bertobat. Kalau badai masalah datang, jangan salahkan orang. Seperti Yunus saja, bertobat di dalam perut ikan itu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalannya yang jahat. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan. Pertobatan, merendahkan diri adalah kunci kita, respon kita untuk kita mengalami pemulihan. Jangan salahkan orang, bertobat saja. Setiap apapun yang terjadi di keluarga kita, dalam ekonomi kita, kesehatan kita, ampuni. Saya belajar dari Pak Sabta, setiap kali dia berdiri, dia diam, dia di mobil selalu, Tuhan ampuni saya. Dia gak membunuh, dia gak melakukan kejahatan apa. Cuman mungkin tadi kepikir, aku tadi salah ngomong nih. Gak cocok nih Kak, Tuhan ampuni saya. Dia cuman renungannya aja yang salah mungkin, tapi dia minta ampun sama Tuhan. Ayo rendahkan diri saudara. Yang kedua, tetap percayai Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus itu baik. Saya percaya kita akan dituntun dari badai yang menghantam kita kepada kesukaan, ketenangan yang akan kita alami bersama-sama. Dan saya berdoa saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang ada di Amerika, Kanada yang sedang mendengarkan daripada acara Menara Doa online ini. Saya berdoa kalau saudara sedang kena badai hari ini. Kadangkala Tuhan berkata, ini aku nak, diam tenanglah. Setelah kita diam dan tenang, Tuhan akan berkata kepada badai masalah itu, diam dan tenang. Atau Tuhan suruh kita yang berkata kepada badai ketika kita tenang, diam, tenanglah badai. Berhenti, sembuh, pulih, sehat kembali, hubungan kembali kepada kerukunan, keuangan dibangkitkan kembali. Waktu kita berkata, kemenangan terobosan itu terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati. Ku kan berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, oh sampaikan
Tuhan pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa siapkan roti dan anggurnya. Setiap hari kita menikmati perjamuan kudus ini bukan sebuah rutinitas, tapi saya tahu ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Ketika kita makan roti dan minum daripada anggur ini, sebenarnya kita yang terbatas sedang bersatu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Dan ketika Tuhan ada dalam diri kita, kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya segala kelemahan keterbatasan kita itu akan diubahkan Tuhan oleh kuasa kebangkitannya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, sembuhkanlah anak-anak-Mu yang sakit. Dengarlah doa kami. Kami percaya Tuhan itu baik. Di atas kayu salib segala sesuatu Tuhan udah siapkan bagi kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih depan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai daripada malam hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.